Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahabat Edukasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melihat kita lulus atau tidak seleksi dari P3K Guru tahun 2021. Nah, sebelum Anda melihat pengumuman, itu alangkah baiknya Anda mengetahui dulu deskripsi dari kode-kode yang ada pada keterangan. Nah, nanti saya akan jelaskan deskripsi kode tersebut. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah untuk mengunduh hasil ujian seleksi P3K. Itu bisa di searching di Google guru P3K. Kemudian di bawah sini ada unduh hasil ujian seleksi. Nah, kemudian di sini ini adalah portal untuk unduh hasil seleksi kompetensi tahap 1 P3K Guru tahun 2021. Nah, kemudian kita pilih provinsi, itu dipilih provinsi sesuai dengan instansi masing-masing. Ini saya pilih Aceh. Kemudian klik unduh hasil seleksi tahap 1. Nah, kemudian di sini terdapat beberapa kabupaten hasil yang sudah dikeluarkan. Nah, kemudian kita klik di sini, saya klik Aceh Utara. Oke, nah ini adalah hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K Guru tahun 2021. Ini di hasil pengumuman semua instansi. Nah, bagaimana kita melihat apakah kita lulus atau tidak? Oke, saya kasih contoh di SD 25 Sawang. Nah, di sini terdapat 14 guru. Di sini terdapat 14 guru yang mengikuti seleksi P3K di sekolah 25 Sawang. Baik itu dari sekolah induk ataupun dari non-induk. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa beliau itu dari induk atau non-induk? Itu ada kodenya di keterangan X. Nah, keterangan X itu adalah guru induk dan keterangan Y itu adalah guru non-induk. Artinya guru yang bukan mengajar di situ, namun melamar formasi atau mengambil formasi di sekolah tersebut. Nah, kemudian kita lihat lagi di keterangannya P3. Nah, di sini ada 3 kategori. Untuk passing grade-nya ada 3 kategori. Yang pertama ada P1, itu adalah passing grade per Menpan awal, yang itu 320 untuk guru kelas. Kemudian ada P2. P2 artinya adalah passing grade usia yang di atas 50. Berarti jika Anda yang berusia 50 ke atas, itu ada kategori passing grade P2. Kemudian untuk yang P3 seperti yang nomor 1 ini, Ibu Meza, itu beliau keterangannya P3, yaitu passing grade dari penurunan Permenpan baru, yaitu 270. Nah, kemudian ada keterangan ujungnya L. L yaitu lulus. Nah, berbeda dengan yang di bawah itu TL, artinya tidak lulus. Nah, di SD 25 Tawang ini yang lulus hanya Ibu Meza. Karena beliau itu dari sekolah induk, kemudian lulus pasang grade P3, kayaknya dianggap lulus. Karena kalau tidak salah, untuk tahap 1 ini diutamakan bagi sekolah yang induk. Apabila ada guru yang induk, itu lulus, maka yang diutamakan adalah guru yang mengajar di induk tersebut. Kecuali apabila tidak ada guru yang di induk itu lulus, semuanya tidak lulus, maka baru diambil guru yang tidak induk di situ. Nah, kemudian di keterangan afirmasi itu ada kode A, B, C, dan D. Nah, untuk kode A itu afirmasi sertifikat pendidik. Kemudian untuk kode B, afirmasi usia 35 tahun ke atas. Dan untuk kode C itu afirmasi disabilitas. Dan D itu afirmasi K2. Nah, seperti Ibu Maizar ini, beliau keterangan afirmasinya B dan D. Artinya beliau sudah berumur 35 tahun ke atas dan mendapatkan afirmasi K2. Sehingga nilai untuk teknis di afirmasi itu dapatnya 285. Itu sudah digabungkan dengan afirmasi usia 35 ke atas dan afirmasi K2. Nah, bagaimana dengan yang tidak mendapatkan afirmasi? Nah, contohnya seperti keterangan di sini, keterangan afirmasinya tidak ada.
Namun di nilai teknis itu ada dua, di nilai teknis murni dan nilai teknis afirmasi. Nah, bagi yang memang tidak ada tergolong ke kategori A, B, C, dan D, itu juga akan mendapatkan nilai 100% dari nilai murni. Contohnya di sini Ibu Agustina itu nilai murninya 165. Kemudian dia di nilai afirmasinya itu 165 juga, yang artinya ada penambahan nilai 100% dari nilai murni. Karena beliau juga tidak mendapatkan afirmasi dalam kategori apapun. Nah, kemudian kita turunkan ke bawah. Nah, di keterangannya selanjutnya ada juga keterangan jumlah formasi. Nah, di SD 25 itu ada kebutuhan formasinya 2 orang. Kemudian jumlah peserta yang mengikuti itu ada 14. Nah, itu kita lewatkan saja. Kemudian di sini yang memenuhi ambang batas, yaitu yang lulus passing grade, itu ada 3 orang. Yang pertama itu adalah Ibu Meza sendiri tadi yang dinyatakan lulus. Namun 2 orang ini lagi, beliau adalah guru yang tidak mengajar di sekolah induk tersebut. Artinya dari sekolah lain dia mendaftar di sekolah 25. Makanya diprioritaskan untuk guru yang di sekolah induk tersebut. Walaupun nilai tertinggi 680. Kita lihat 680 yaitu Ibu Arina. Nah, di sini kodenya Y. Y artinya beliau bukan sekolah induk di SD 25 dan beliau itu lulus passing grade Permenpan awal yaitu 320. Karena beliau termasuk kategori afirmasi A, B, dan D. Nah, ini adalah untuk sertifikasi, kemudian B afirmasi usia 35 ke atas, dan D itu afirmasi K2. Nah, mungkin seperti itu cara melihat bagaimana melihat hasil seleksi kompetensi pengadaan P3K. Karena banyak yang komen di video sebelumnya itu, bagaimana saya kan lulus passing grade, kemudian kenapa saya tidak dinyatakan lulus. Nah, inilah penyebabnya. Karena juga termasuk ke perangkingan. Apabila kita sudah lulus passing grade, kita juga harus masuk di perangkingan. Nah, ketika sudah masuk di perangkingan, kita akan kalah dengan yang mengajar di sekolah induk. Oke, kita lihat contoh memang yang tidak lulus di ada yang saya lihat tadi. Nah, di sini di SD 4 langkahan. Nah, di SD 14 langkahan ini beliau ketiga-tiganya ini adalah sekolah induk di SD 14. Namun tidak ada satupun yang lulus. Nah, kemudian ada juga di SD, oke, kita lihat lagi seperti yang di sini. Seperti yang di sini di SD 15 Kota Makmur. Nah, yang pertama dan yang kedua itu adalah lulus passing grade. Harus ingat ya, lulus passing grade. Namun kenapa satu yang lulus? Ada keterangan L-nya karena jumlah formasi yang dibutuhkan adalah 1. Yang memenuhi ambang batas ada 2 orang. Yang B adalah nilai tertinggi karena beliau juga termasuk afirmasi A, B, dan D. Afirmasi sertifikat pendidik. Berarti beliau sudah sertifikasi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada nanti pertanyaan-pertanyaan yang masih membingungkan. Silakan komen, share video-video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.